Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Mari mempersiapkan diri bersekutu dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Kamis 21 April 2022, sesuai bacaan harian Gereja Toraja dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari dalam kerendahan hati kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, di pagi hari ini kami datang kepadamu, mensyukuri pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, ada kesempatan untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui tuntunan Roh Kudus, kami boleh memaknai firman-Mu dan mempraktekkan dalam seluruh kehidupan kami. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, layakkanlah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat 11 berbunyi, Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari antara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Ketika Tidak Mengandalkan Tuhan. Perang. Ketika berbicara tentang perang, tentu yang ada dalam pikiran kita, situasi yang tidak damai, situasi yang tidak nyaman, bahkan kematian terjadi di mana-mana, korban terjadi di mana-mana. Baru saja kita mendengar berita tentang perang antara Rusia dan Ukraina, yang tentu di sana banyak korban. Semua rakyat pasti merasa tidak aman, merasa was-was, bahkan tangisan terjadi di mana-mana. Perang membawa kesedihan yang luar biasa. Bacaan ini bercerita tentang bangsa Israel dan bangsa Filistin yang sedang berperang, yang mana diungkapkan dalam bacaan ini bahwa masing-masing pihak mempersiapkan barisan perangnya.
Di ayat 1 dikatakan orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang, berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda, berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Sementara di pihak bangsa Israel, Saul dan orang-orangnya berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin, mengatur barisan perangnya, berhadapan dengan orang Filistin. Di ayat 2 diungkapkan, pengaturan untuk mempersiapkan diri melakukan perang antar dua bangsa ini dipersiapkan sedemikian rupa. Di ayat 3 dikatakan orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan di antara mereka ada lembah. Tetapi ternyata dari pihak orang Filistin muncul atau tampil seorang yang menjadi pendekar dari antara orang Filistin, dari tentara orang Filistin. Nama pendekar itu adalah Goliat. Goliat dari Gad. Dikatakan dalam keterangan di ayat 4b, tingginya 6 hasta sejengkal. Tentu, munculnya Goliat menjadi satu kekuatan perang bagi orang Filistin. Satu kekuatan perang untuk memenangkan peperangan antara bangsa Filistin dan bangsa Israel pada saat itu. Bahkan melalui Goliat, ia menantang bangsa Israel untuk berduel 1 lawan 1. Melalui Goliat mengungkapkan bahwa jika ada di antara mereka yang menang, maka akan menjadi hamba bangsa yang menang. Dan tentu semua ini menjadi tantangan bagi bangsa Israel. Di ayat 11 diungkapkan bahwa ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan dari Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Cemas dan takut. Tentu dua perasaan ini menyelimuti seseorang atau sekelompok orang jika melakukan sesuatu, jika menghadapi sesuatu, dan merasa tidak akan mampu menyelesaikan apa yang akan dikerjakan. Dan tentu ini yang terjadi dan dialami oleh bangsa Israel pada saat itu di bawah pimpinan Saul. Karena merasa bahwa tentu tak mampu melawan seorang Goliat yang memiliki tinggi 6 hasta sejengkal dengan perlengkapan perang yang luar biasa. Karena itu, merasa cemaslah mereka dan merasa takut. Kondisi seperti ini pun terjadi bagi mereka, karena semestinya bagi bangsa Israel, dengan semangat, dengan kekuatan dari Tuhan, mestinya sangat optimis untuk menang dalam peperangan tersebut. Tetapi mereka lupa jika Tuhan menyertai mereka. Bahkan di ayat 14 sebelum bacaan ini, 1 Samuel pasal 16 ayat 14 dikatakan, Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang dari Tuhan. Tentu, Saul pun juga mulai cemas dan mengalami rasa takut menghadapi Goliat karena Tuhan tidak bersama dia. Perasaan-perasaan seperti ini pun juga akan muncul dalam seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita tidak bersama dengan Tuhan. Merasa cemas, merasa takut, bahkan mungkin mengalami kehidupan yang merasa bahwa sudah tidak ada manfaatnya lagi. Gairah hidup sudah tidak ada lagi. Jika kita melihat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 18 yang berbicara tentang perlengkapan rohani.
Dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 18 bahwa setiap orang hendaknya menggunakan perlengkapan rohani. Apa saja perlengkapan rohani itu? Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 17 mengatakan bahwa perlengkapan rohani di dalamnya berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman untuk memadamkan panah api, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Ketika seseorang menggunakan perlengkapan rohani dari Tuhan, apakah yang mesti ditakutkan lagi? Jika Allah ada di pihak manusia, jika Allah ada di pihak kita, apakah yang akan kita takutkan lagi? Apakah yang akan kita cemaskan lagi? Dan apakah yang akan membuat kita gentar dalam hidup ini? Dibandingkan dengan perlengkapan perang dari Goliat yang diungkapkan dalam ayat 4 sampai ayat 7 bacaan ini, yaitu ketopong tembaga, baju sirah, penutup tali, lembing, tombak, perisai. Perisai Allah bukankah jauh lebih kuat daripada perisai seorang Goliat? Jika bangsa Israel mulai cemas dan takut menghadapi Goliat bersama dengan orang Filistin, itu karena mereka tidak berserah kepada Tuhan, mereka lupa akan penyertaan Tuhan, mereka tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tentu demikianlah kehidupan kita ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Ketika kita tidak berserah kepada Tuhan, bahkan melakukan segala sesuatu di luar kendali Tuhan. Karena itu marilah, di renungan pagi dari Bukit Sion saat ini, saya mau mengajak kita semua untuk terus berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Jangan pernah sekalipun kita mengandalkan diri kita sendiri atau segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, karena semua itu akan sia-sia. Andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bawalah hidup hanya untuk Tuhan saja. Bukalah hati dan pikiran kita untuk disertai Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu, kami telah belajar melalui bangsa Israel. Kami telah belajar melalui pengandalan mereka, bahkan situasi perang yang terjadi antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Kami belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami belajar jika Tuhan tidak di pihak kami, tentu kami akan mengalami kecemasan dan ketakutan kehidupan. Tolong kami Tuhan, sertai kami. Biarlah melalui firman-Mu ini, kami senantiasa diingatkan untuk terus berserah kepada Tuhan, membawa kehidupan hanya pada Tuhan saja. Kami pun berdoa kepadamu, mendoakan seluruh kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Tuhan kiranya menyertai kami, Tuhan kiranya menopang kami dalam seluruh kehidupan kami. Terlebih berdoa kepadamu untuk berbagai rencana kehidupan kami, kiranya Tuhan hadir di dalamnya, dan kami boleh melakukan semuanya itu hanya oleh pimpinan dan kasih sayang dari Tuhan. Dalam doa kami ini pun juga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya melalui pimpinan Tuhan, kami boleh menikmati hidup dalam damai sejahtera melalui pemerintah kami, oleh karena hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Kami berserah hanya kepadamu saja, tuntun dan sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara, dan selamat Hari Kartini. Tuhan memberkati kita senantiasa.